Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Para hadirin akhwat wa ummahat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan surat Fussilat di ayat ke-53 dan ayat ke-54. Dan ini pembahasan terakhir dari surat Fussilat ini. Volumenya bisa ditambah, Bu. Di ayat ke-53 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Ala innahum fi miryatin min liqa'i rabbihim. Ala innahu bi kulli syai'in muhit. Allah berfirman di ayat ke-53 yang artinya, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di seluruh penjuru bumi, di segala wilayah bumi, dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah hak, bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidakkah cukup bahwa sesungguhnya Rabbmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Kemudian di ayat terakhir Allah berfirman yang artinya, ingatlah bahwa sesungguhnya mereka adalah dalam keraguan tentang pertemuan dengan Rabb mereka. Ingatlah bahwa sesungguhnya Dia maha meliputi segala sesuatu. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita perhatikan ayat ke-53. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Kami akan memperlihatkan. Cek. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di seluruh penjuru, fil afaq, di segala wilayah bumi, dan pada diri mereka sendiri. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang bukti-bukti kekuasaannya yang Allah Subhanahu wa ta'ala perlihatkan kepada manusia
ada dua bukti kekuasaan Allah. Yang pertama, fil afaq, yang terbentang di alam semesta ini, di mana tanda-tanda kekuasaan Allah terbentang di segala penjuru, meliputi seluruh fenomena alam semesta yang luas di luar diri manusia, baik di bumi maupun di langit, bahkan di antara keduanya. Jadi alam semesta ini menunjukkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang mutlak. Matahari dan bulan datang silih berganti, yang juga menjadikan pergantian siang dan malam. Perputaran tata surya, masing-masing planet berputar di orbitnya, di garis edarnya. Gunung yang menjulang dan menjadi pasak bumi, lautan yang luas, hujan, petir, angin, dan berbagai keajaiban tatanan alam semesta yang lainnya. Ini semua merupakan ayat-ayat kauniyah Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala berupa alam semesta. Dan tentu Allah menciptakan itu semua tidak sia-sia. Di surat Ali Imran ayat 190 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayat li ulil albab." Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi ulil albab, bagi orang-orang yang berakal. Nanti di ayat-ayat berikutnya disampaikan ciri-ciri mereka, yakni ciri-ciri ulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina adzabannar. Taib. Artinya dengan mentadaburi ayat-ayat kauniyah itu akan menghasilkan iman, akan menghasilkan makrifat kepada Allah, bahwa tidak mungkin alam semesta yang sangat-sangat menakjubkan ini ada begitu saja secara kebetulan. Tidak mungkin tidak ada penciptanya, tidak ada pengaturnya. Maka semua ini menunjukkan adanya pencipta yang maha kuasa dan maha mengatur. Ya, semuanya tidak kebetulan. Semuanya tidak ujug-ujug ada begitu saja. Tapi ada Rabbul Alamin, ya, Al-Khaliq, pencipta seluruh makhluknya, dan juga pengatur alam semesta ini. Taib. Kemudian yang kedua, yang ada pada diri manusia sendiri, yakni fi anfusihim. Hal ini menunjukkan pada keajaiban penciptaan manusia itu sendiri. Mulai dari proses nutfah di dalam rahim, barakallahu fikum, menjadi alaqah, menjadi mudghah. Kemudian nafkhur ruh, ditiupkannya ruh. Akhirnya terus tumbuh berkembang di rahim. Ya, seorang ibu diciptakan oleh Allah, detak jantungnya, sistem pencernaannya, panca inderanya, pembuluh-pembuluh darahnya, diberi akal, diberi perasaan, ya, diberi fitrah, dan seterusnya. Maka jika manusia merenungkan kerumitan dan kesempurnaan penciptaan tubuhnya sendiri, mereka akan menyadari bahwa mustahil semua itu terjadi secara kebetulan tanpa adanya Sang Maha Pencipta.
Maka Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain surat Az-Zariyat ayat 21 Allah tegaskan wa fi anfusikum afala tubsirun, dan juga pada diri kalian sendiri apakah kalian tidak melihatnya? Apakah kalian tidak memperhatikan bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda kebesarannya di dalam diri kita? Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ibu mentafakuri rambut saja kan luar biasa ya. Coba orang kalau mempelajari tentang rambut, membaca rambut, akhirnya barakallahu fikum dibikin pabrik sampo. Begitu kan? Kemudian tukang cukur di mana-mana, ada gunting rambut, ada vitamin rambut, oh macam-macam. Itu hanya ngurusin rambut, hanya ngurusin rambut. Barakallahu fikum. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bagaimana kemudian turun lagi ke bawah, ya, ngurusin mata misalkan, sampai ada rumah sakit khusus mata, dibikin namanya kacamata, dibikin namanya obat tetes mata, ya, dibikin sekolah fakultas kedokteran spesialis mata, dibikin rumah sakitnya. Oh luar biasa ini, hanya membaca mata. Ini satu anggota tubuh saja yang menjadi ciptaan Allah. Ketika ditafakuri, ya, ketika ditadaburi, luar biasa, menghasilkan banyak sekali manfaat-manfaat duniawiyah, lebih-lebih manfaat-manfaat ukhrawiyah. Nah, seharusnya kita semua nyadar dengan itu, bahwa kekuasaan Allah itu kekuasaan yang mutlak, kekuasaan yang tidak akan pernah bisa tertandingi oleh siapapun dan oleh apapun. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini baru ngurusin di kepala saja kan sudah luar biasa. Turun lagi ke hidung, ada THT gitu kan, ada obat tetes hidung, ada inhaler, macam-macam itu. Orang cuman baca hidung, ya, baik yang halal-halalnya, bahkan yang haram-haramnya urusan hidung tuh. Ada operasi plastik yang pesek bisa mancung, begitu kan? Barakallahu fikum. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, nah itu yang haram-haramnya. Oh banyak sekali, luar biasa. Ini baru kepala saja, urusan kepala, apalagi wajah secara umum, gitu kan? Ada orang itu perawatan wajah 1 bulan itu sampai ratusan juta. Kalau ibu habis berapa, Bu? Alhamdulillah gratis, gitu ya. Pakai pucuk daun belimbing aja jadi, gitu kan? Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, pakai air wudhu jadi sudah, glowing sudah, gitu kan? Ini orang ngurusin wajah saja luar biasa, belum ngurusin gigi itu. Oh ternyata periksa gigi itu mahal, ibu, ya. Periksa gigi, nyabut gigi itu berapa? Padahal cuma nyabut saja bisa 300.000, ya, sakit lagi, gitu kan? 300.000 itu urusan gigi. Dibikin namanya pasta gigi, dibikin sikat gigi, ya, bahkan dibikin juga yang namanya alat tusuk gigi itu buat nyenghil, gitu kan ibu? Oh masya Allah, ini baru wajah saja, urusan kepala ini, baru urusan kepala. Dibikin peci, dibikin jilbab, dibikin topi, dibikin alat-alat penutup kepala, ya, dibikin yang namanya masker. Oh luar biasa, ajib ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini. Taib, maka wa fi anfusikum afala tubsirun, dan juga pada diri kalian sendiri apakah kalian tidak memperhatikan kekuasaan Allah itu, tanda-tanda kebesaran Allah itu.
Di surat Ar-Rum ayat 20 Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqakum min turabin summa idza antum basyarun tantashirun." Cek satu. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Dari tanah, dari nutfah, tiba-tiba jadi manusia yang terus tumbuh berkembang biak. Masya Allah. Itu semua min ayatihi, di antara tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi di dua perkara ini, fil afaq wa fi anfusihim, maka seharusnya kita menyadari untuk selanjutnya meyakini tentang kemahabesaran, kemahakuasaan Allah yang mutlak. Dan itu semua sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam wahyunya. Semua ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam wahyunya yang disampaikan oleh Rasulnya. Maka semua tanda-tanda ini bertujuan untuk meyakinkan manusia bahwa Al-Quran itu merupakan kebenaran mutlak dari Allah, la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya, sehingga manusia tidak akan pernah memiliki alasan lagi untuk meragukan kebenaran wahyu Allah. Hatta yatabayyana lahum annahul haq. Jadi Masya Allah, Allah itu nyuruh kita beriman terhadap segala sesuatu yang wajib diimani. Itu tidak asal nyuruh begitu saja. Wasilah-wasilah yang menjadikan manusia itu beriman, bahkan menguatkan keimanan mereka, itu difasilitasi oleh Allah, diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini kasih sayang Allah yang sangat-sangat besar kepada para hambanya. Nah, termasuk tanda-tanda tentang kebesaran Allah ini yang ada di setiap ufuk yang terbentang di alam semesta, juga yang ada pada diri manusia. Seharusnya itu diperhatikan dan dibaca oleh manusia, sehingga dia akan mengenal siapa Rabbnya, sehingga dia akan meyakini kebenaran tentang wahyunya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dan dengan demikian nantinya tidak ada lagi alasan bagi mereka untuk kemudian meragukan kebenaran wahyu Allah. Yang pertama baca Quran saja langsung ditegaskan begitu, ya kan? Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fi. Itu Masya Allah kasih sayang Allah, dijadikan itu ayat pertama sebagai pembuka. Kenapa? Karena masih ada sekian juz, sekian ribu ayat. Maka pondasi dasarnya iman kepada Al-Quran ini, bahwa Al-Quran itu adalah hak, la ya'tihil batil min baini yadayhi, tidak pernah ada kebatilan di dalamnya, maka tidak ada keraguan di dalamnya. Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Nah, itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dan disampaikan ayat-ayat kauniyah itu di dalam Al-Quran yang terbentang di alam semesta atau yang ada pada diri manusia. Taib. Pelajaran terakhir dari ayat ini, awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Tidakkah cukup
bahwa sesungguhnya Rabbmu menjadi saksi atas segala sesuatu. Di penghujung ayat ini Allah menegaskan bahwa manusia tidak perlu mencari saksi yang lain. Cukuplah bagi mereka persaksian Allah Ta'ala bahwa Al-Quran itu adalah hak dan yang membawanya juga hak. Sumber wahyu itu yakni Allah Azza wa Jalla juga hak. Dan cukuplah Allah saja yang menjadi saksi atas segala sesuatu, karena Dia yang menciptakan dan Dia sendiri yang mengetahui semua ciptaannya. Orang yang paling tahu tentang sesuatu ya penciptanya, kan begitu, Bu? Yang paling tahu tentang HP kita ini siapa? Yang bikinnya. Kita mah nggak pernah bikin, bisanya make saja. Gitu ya. Barakallahu fikum. Ya kalau bisanya make saja kan nggak ngerti. Kalau rusak kita bingung, ini rusak apanya. Gitu kan? Tapi yang bikin HP-nya atau setidaknya yang mengerti seluk-beluk tentang HP ini, dia dengan mudah untuk memperbaikinya. Maka pencipta alam semesta, pencipta manusia itu Allah Azza wa Jalla. Tentu Allah yang maha tahu tentang semua ciptaannya. Apa yang maslahat bagi mereka, apa yang madarat bagi mereka, apa yang manfaat bagi mereka, dan apa yang mafsadat bagi mereka. Hanya Allah yang tahu tentang itu. Maka kewajiban manusia sami'na wa ata'na, membenarkan apapun yang datang dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, membenarkan pembawa wahyunya yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di ayat yang lain surat An-Nisa ayat 166, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Lakinillah yashhadu bima anzala ilaik, anzalahu bi'ilmihi wal malaikatu yashhadun wa kafa billahi syahida." Mereka tidak mau mengakui yang diturunkan kepadamu itu. Lakinillah, tetapi Allah yashhad, Allah mengakui dan menyaksikan Al-Quran yang diturunkannya kepadamu. Allah yang jadi saksi kebenaran Al-Quran yang diturunkannya kepada Nabi Muhammad. Anzalahu bi'ilmi, Allah menurunkannya dengan ilmunya. Artinya tidak sembarangan ini. Allah menurunkannya itu dengan ilmunya. Wal malaikatu yashhadun, para malaikat pun menjadi saksi pula. Wa kafa billahi syahida, cukuplah Allah yang menjadi saksi. Begitu. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Berikutnya kita masuk ayat terakhir dari surat Fussilat ini. Ala innahum fi miryatin min liqa'i rabbihim. Ala innahu bikulli syai'in muhit. Ingatlah bahwa sesungguhnya mereka adalah dalam keraguan tentang pertemuan dengan Rabb mereka. Ingatlah bahwa sesungguhnya Allah maha meliputi segala sesuatu. Cek, kedengaran Bu suara? Cek. Taib. Ayat ini, ayat ke-54 ini menjelaskan tentang keraguan musyrikin kafirin terhadap hari kebangkitan dan perjumpaan dengan Allah. Ala innahum fi miryah. Miryah itu artinya kebimbangan yang mendalam. Barakallahu fikum. Jadi miryah apa artinya, Bu? Kebimbangan. Hati-hati ya, ngasih nama anak dari Al-Quran. Namanya siapa, Bu?
Miryah. Artinya apa? Kebimbangan yang mendalam, keraguan. Kasihan nanti anaknya jadi peragu terus. Dikit-dikit bimbang sesuai namanya, miryah. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ya sama kayak ada jamaah menyampaikan, Ustadz, ada anak namanya dari Quran tapi kok nakalnya minta ampun. Gitu ya. Itu asli, Bu. Ini kisah nyata saya. Pas ngisi tausiah akikoh. Ada sesi tanya jawab, ada jamaah yang tanya, Ustadz, di kampung saya di Sulawesi sana itu ada anak katanya namanya dari Al-Quran. Namanya dari Al-Quran. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Namanya dari Al-Quran tapi kok nakal, Ustadz. Itu gimana itu? Kata saya, namanya emang siapa, Pak? Zalimun, gitu ya. Namanya Zalimun. Zalimun ya, kalau zalim berarti ya pantas saja itu nama yang rusak, nama yang jelek. Ya walaupun dari Al-Quran memang ada kalimat zalimun itu ada dalam Al-Quran. Ya. Jadi ya jangan asal nyomot gitu ya. Lihat dulu terjemahannya apa. Minimal terjemahannya aja. Salah-salah repot gitu kan. Kalau salimun bagus. Tapi kalau zalimun, dia bilangnya pakai Z. Zalimun. Ya artinya orang-orang zalim. Kasihan. Ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ini gara-gara orang tua yang tidak bertanggung jawab. Kok jahil tuh kebangetan gitu kan. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi kata miryah artinya kebimbangan yang mendalam. Orang-orang kafir mereka tidak iman, tidak percaya, tidak yakin bahwa mereka itu akan dibangkitkan kembali setelah mati. Dan mereka menganggap pertemuan dengan Allah di akhirat itu sebagai hal yang mustahil, waliyadzubillah. Dan itu disebutkan di beberapa ayat. Ya di antaranya di surat Al-Isra ayat 98. Wa qalu a idza kunna idhaman wa rufata a inna lamab'utsuna khalqan jadida. Apakah bila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, rufat, a inna lamab'utsuna khalqan jadida, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk baru? Ini pertanyaan yang menggambarkan keraguan mereka. Bagaimana bisa? Kalau sudah jadi tulang belulang, kalau sudah hancur, ya dimakan rayap, dimakan belatung tanah, sudah bercampur dengan tanah. Mana bisa kemudian jadi makhluk yang baru lagi, dihidupkan lagi? Apalagi yang dibakar, begitu kan? Yang dibakar kemudian hanya jadi abu. Bagaimana mau kemudian dibangkitkan lagi, dihidupkan lagi? Nah, itulah keraguan, bahkan kekufuran, keingkaran mereka tentang hari kebangkitan. Apa efeknya? Karena mereka ini tidak meyakini adanya hari kebangkitan dan adanya hari pembalasan, maka mereka hidup tanpa rasa takut akan dosa. Hal inilah yang membuat mereka itu terus-menerus berpaling dari kebenaran Al-Quran. Berbeda halnya dengan orang-orang beriman. Orang-orang beriman mereka yakin akan perjumpaan dengan Rabb-Nya. Di surat Al-Baqarah ayat 46 Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yadhunnun
annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka itu akan menemui Rabbnya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Ayat sebelumnya apa, Bu? Ayat sebelumnya apa? Allah menjelaskan tentang orang-orang khusyuk, ya kan? Coba lihat ayat sebelumnya. Al-Baqarah ayat 45. Pada bawa mushaf tidak? Atau sudah di luar kepala? Alhamdulillah dari dulu di luar kepala kan? Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Dan beristi'anahlah, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan salat itu sungguh berat kata Allah kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa orang khusyuk ini? Mereka yang iman, mereka yang yakin bahwa mereka pasti akan liqa bersama Rabbnya, pasti akan menjumpai, menemui Rabbnya, dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Nah, itu orang-orang khusyuk. Jadi orang itu kalau punya iman kepada kehidupan akhirat, perjumpaan dengan Allah, maka itu yang akan mendorong dia untuk khusyuk dalam semua amalan ibadahnya. Begitu. Kemudian di penghujung ayat, ala innahum bikulli syai'im muhit. Ingatlah bahwa sesungguhnya Dia Maha meliputi segala sesuatu. Di penghujung ayat ini Allah menegaskan bahwa ilmu, kekuasaan dan pengawasannya meliputi segala sesuatu di alam semesta ini. Makanya salah satu di antara nama Allah yang husna, Allah memiliki nama Al-Muhit. Apa artinya Al-Muhit? Yang maha meliputi segala sesuatu. Nama Allah Al-Muhit ada sekitar 8 kali penyebutan di dalam Al-Quran. Tidak ada satupun tindakan manusia yang luput dari pandangan dan juga pengawasan Allah. Di surat An-Nisa ayat 126 Allah juga berfirman, wa kana Allahu bikulli syai'im muhita, dan pengetahuan Allah, ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Meliputi segala sesuatu. Wa ahata bikulli syai'in ilma, dan ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Nah, pernyataan bahwa Allah itu maha meliputi segala sesuatu ini berfungsi sebagai peringatan keras bahwa Allah Ta'ala pasti akan membalas semua perbuatan mereka pada hari yang mereka ragukan itu. Ingat loh, Allah itu maha tahu atas segala sesuatu. Allah itu maha meliputi segala sesuatu. Maka konsekuensinya semua perbuatan manusia itu ada balasannya. Semua perbuatan manusia ada balasannya, termasuk perbuatan manusia yang ingkar, yang kufur, tidak iman kepada Al-Quran, tidak iman kepada pembawa Al-Quran, tidak iman kepada sumber wahyu Al-Quran, juga tidak iman kepada hari akhir dan hari kebangkitan. Ingat, Allah muhitun bil kafirin, wallahu muhitun bil kafirin, dan Allah meliputi orang-orang kafir. Artinya tidak ada yang bisa lolos dari pengawasan Allah, dari liputan Allah Azza wa Jalla. Maka tidak ada yang bisa kemudian melepaskan diri dari balasan Allah.
Orang kafir pasti akan dibalas dengan siksa. Maka tidak ada yang bisa membebaskan dirinya dari itu. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dengan demikian selesai sudah surat Fussilat. Tentu yang kita bahas ini ringkasan-ringkasan faidah saja. Namun semoga apa yang sudah kita bahas dari surat ini menjadi hujjah yang akan membela kita di hadapan Allah, dan kita berlindung ya, jangan sampai apa yang kita pelajari justru menjadi bumerang yang akan ya menghujat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sampai di sini saja pelajaran kita. Berikutnya nanti kita akan masuk di pembahasan surat yang baru. Surat apa, Bu? Surat ke-40. Surat Al-Mu'min atau surat Ghafir. Insyaallah ada 85 ayat yang nanti kita akan bahas dari surat Ghafir. Demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah sampai di sini saja. Semoga berfaedah. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Al-afu minkum.